بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada matan Al-Ghayat wa Taqrib atau yang lebih terkenal dengan matan Abi Syuja', sebuah kitab fikih kecil di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang dimaksudkan sebagai muqaddimah atau sebagai pendahuluan, sebagai pengantar bagi kaum muslimin yang ingin mengetahui dan mempelajari fikih, wabil khusus di atas mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita sampai pada pembahasan perkataan beliau, faslun ay hadha faslun, fasal pembahasan wa furudul wudu'i sittatu asya, dan fardu wudu itu ada 6. Jadi di sini para ulama membuat ada istilah fardu, ada istilah wajib, ada istilah sunnah. Kebanyakan para ulama menyamakan antara fardu dengan wajib, sesuatu yang tidak sah kecuali dengannya. Dan sebagian para ulama membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu jikalau disebutkan perintahnya di dalam Al-Quran, dan al-wajib jikalau disebutkan dengan as-sunnah. Ini tentu saja di luar pembahasan haji. Di dalam haji tentu saja ada pembahasan fardu, wajib, dan sunnah. Naam, jadi fardu wudu ada 6. An-niyatu inda ghuslil wajh, niat ketika membasuh wajah. An-niyatu, definisi niat itu jamaah adalah qasdul qalbi, keinginan hati, lintasan yang ada di dalam hati. Dan di sini kita memahami niat itu adalah amalan hati, bukan amalan mulut dan bukan juga amalan anggota badan. Naam, ini sepakat semua para ulama. Baik di dalam wudu, baik di dalam solat, baik di dalam zakat, baik dalam hal-hal yang lainnya, niat itu adalah qasdul qalbi, amalan hati. Naam. Dan khusus pada haji maka selain di hati juga dijaharkan. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Naam, demikian. Niat di dalam mazhab yang lainnya itu bebas ketika akan melakukan satu hal yang sifatnya ibadah. Adapun dalam mazhab Syafi'i ada kaitannya. Niat diletakkan ketika pertama kali amalan, yaitu ketika membasuh wajah. Nah, wa ghuslul wajhi, dan yang kedua adalah membasuh wajah. Dan telah kita sebutkan kalimat membasuh, artinya harus basah, imra'ul ma', melewatkan air di atas anggota wudu. Ya, na'am. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan, ila di sini maknanya adalah ma'a. Maksudnya tangan itu dari ujung jari sampai ke siku. Ila tadi dimaknakan dengan ma'a, maksudnya termasuk siku juga wajib basah. Maka kita pastikan anak-anak kita ketika wudu, kadang-kadang mereka mungkin gak perhatian, jadi sikunya gak ikut basah. Maka kita pastikan siku ikut dibasuh. Wa mashu ba'dil ra's, dan menyapu sebagian kepala. Ba'd, sebagian. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum, dan sapulah. Yang tadi kan semuanya dibasuh, khusus kepala bahasanya apa tadi? Sapu, usap. Bi ru'usikum, di sana ada huruf ba. Oleh Imam Syafi'i, ba tadi diterjemahkan ba'at, sebagian rambut kepala. Artinya yang wajib adalah sebagian rambut kepala sudah sah. Mau setengah boleh, bagus. Mau semuanya, itu yang lebih tepat. Adapun ulama yang lain menyatakan wamsahu biru'usikum, ba di sana adalah lil iltisaq, untuk menyatakan semuanya.
Kenapakah ada perbedaan pendapat ini? Ulama yang menyatakan wajib semua, mereka mengeluarkan hadis-hadis Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Utsman bin Affan dan yang lainnya. Rasulullah SAW ketika mengusap kepala itu begini, semuanya, atau dari belakang begini, semuanya diusap dan disapu. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil bahwa Rasulullah SAW beliau ketika memakai imamah itu bahasa kita adalah sorban, maka beliau mengusap sedikit fi muqaddimatil ra's pada kepala begini. Jadi usap sedikit, habis itu lanjut diusap, yang diusap adalah sorban tadi, imamah tadi, menunjukkan bahwa yang wajib adalah sebagian. Ya, kalau kita ingin simpel keluar daripada khilaf, kita katakan sebagian sudah sah insyaallah, tapi yang lebih aman apa? Semuanya sekalian. Naam. Wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain. Al-ka'bain ini adalah al-mutsanna fil ka'ab fil rijlain, dua tonjolan di dua tapak kaki manusia. Ya, mata kaki kalau kita bahasakan. Nah, di sini ayatnya Allah Ta'ala berfirman, wamsahu bi ru'usikum. Apa selanjutnya? Wa arjulakum. Nah, di sini semua madhab ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Namanya kaki diapakan tadi? Dibasuh. Ya, bukan diusap. Bukan diusap. Kalau diusap siapa? Syiah. Kalau diusap Syiah. Syiah beralasan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ru'usi. Waw menurut Syiah memberikan syubhat, kerancuan. Waw itu huruf ataf. Nah, arjul kaki itu diatapkan kemana? Ru'us, kepala. Sebagaimana kepala disapu, maka kaki juga disapu, diusap. Jadi kalau ada yang ngusap kaki itu berarti Syiah. Kakinya diusap aja di atasnya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, kaki itu dibasuh, kecuali jikalau memakai khuf. Kecuali jika memakai apa? Khuf, sepatu atau semacam kaos kaki, terutama yang kulit itu yang menutupi mata kaki. Ketika dipakainya saat sudah suci, sudah wudu, batal wudu, tinggal wudu, bagian kaki cukup disapu. Itu kondisi khusus. Bagi yang mukim berlaku 1 hari, bagi yang safar boleh 3 hari selama batal ketika dia junub. Maka mau nggak mau dilepas lagi ketika wudu. Naam. Nah, Syiah memberikan syubhat ini sesuai kaidah nahwu bahwa atap yang paling dekat arjul ke ru'us, bukan ke wajah dan kedua tangan. Ini syubhat Syiah. Syiah biasa menyatakan mana yang kuat, ayo antara Al-Quran dengan hadis. Pasti Al-Quran. Al-Quran kata mereka, usaplah kaki. Kita katakan bukan demikian. Bacanya adalah wa arjulakum, dan basuhlah apa? Kaki kalian. Kaki itu dibasuh. Apa pengujinya, patokannya adalah praktek Rasulullah SAW, di mana beliau tidak pernah mengusap dan menyapu kaki kecuali saat apa tadi? Memakai sepatu. Nah, seperti itu jemaah. Jadi kita hati-hati terhadap subuhat Syiah ini. Wa tartibu ala ma dzakarna, dan tertib dan juga al-muwalat. Al-muwalat itu adalah berurutan satu dengan yang lainnya. Dan wudu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai faedah itu ada banyak keutamaan. La yuhafizu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada seseorang yang betul-betul menjaga wudu kecuali adalah orang mukmin. Dan Rasulullah SAW ditanya, salah satu amalan yang paling utama adalah isbagul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu ketika lagi malas.
ketika dingin, ketika lagi malas bangun tidur, tapi dia tetap menjaga kesempurnaan wudu. Dan juga hadis Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim membasuh wajahnya kecuali dosa-dosa dia yang ada di wajah itu akan bercucuran dengan bercucurannya air bekas wudu tersebut. Demikian ketika dia membasuh tangan, demikian seterusnya. Juga keutamaan yang lainnya hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat dan dikenali sebagai umat Nabi Muhammad dengan apa? Cahaya bekas wudu. Walaupun sahabiyun jalil Abu Hurairah, beliau sempat salah paham dalam hadis ini. Beliau berpendapat cahaya wudu akan bercahaya, bekas wudu maksudnya. Akhirnya beliau ketika wudu sampai ke sini gitu Pak. Ketika wudu sampai sini, ketika kaki sampai betis ke atas lagi. Maka ini ditegur oleh sahabat yang lainnya bahwa yang dimaksud itu adalah isbagul wudu, mencukupkan wudu, menyempurnakan, dan tidak perlu demikian. Naam. Baik, wa sunanuhu wa asyaratu asya'a, dan sunnah-sunnah wudu ada 10. Sunnah-sunnah wudu ada 10. Naam. Al-ula at-tasmiyatu, membaca bismillah, membaca bismillah. Naam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddau bismillah, wudulah dengan membaca bismillah. Atau hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwa disunnahkan bismillah. Kecuali Al-Imam Ahmad, beliau menyatakan wajib membaca bismillah. Jadi bagi mereka yang membedakan wajib dengan fardu, wajib kalau sengaja ditinggalkan enggak sah. Kalau kelupaan atau berhalangan maka tetap sah. Seperti itu. Dan ini menjadi masalah ketika kita wudu di toilet. Ya, kita tidak bisa membaca bismillah. Kita tidak bisa membaca bismillah. Naam. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalahumul inaa'a, dan membasuh kedua tapak tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana. Telah kita sebutkan hadis riwayat Utsman bin Affan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, pembantunya Utsman maksudnya. Di sana dijelaskan bagaimana tata cara wudu Rasulullah SAW. Yang pertama kali beliau membasuh apa? Kedua tangan di mana? Di luar bejana. Setelah membasuh 3 kali, kedua tangan beliau, tapak tangan beliau masuk ke mana? Ke bejana. Ada beberapa faedah. Yang pertama, beliau hemat. Yang kedua adalah memasukkan anggota wudu ke bejana tidak menyebabkan hukum apa? Hukum yang disebut dengan musta'mal. Naam. Wal madmadatu, dan berkumur-kumur. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Ada di catatan di sini fi min kaffin wahidatin, pada satu telapak tangan yang sama. Jadi ngambil air di telapak tangan yang sama, sebagian masukkan ke mulut, sebagian masukkan ke hidung. Ya, dia berkumur-kumur dan yang di hidung tadi diisap sampai ke pangkal. Kemudian dikeluarkan dengan tangan sebelah kiri dan itu dilakukan sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi tidak dipisah kumur-kumur dulu 3, enggak. Tetapi sambil ke hidung juga demikian. Naam. Sampai ke pangkal. Sebagian orang cuma begini-begini saja, ya kan Pak ya? Itu bukan memasukkan air namanya, itu masukkan apa? Jari dia. Yang dimaksud adalah memasukkan air dan dihirup, diisap sampai ke di sini Pak, ke pangkal. Sampai ke pangkal. Wa mashu jami'il ra's, dan mengusap semua bagian kepala. Ini yang
jarang disebut di dalam kajian-kajian mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i biasanya kalau kita lihat kajian ya di masjid-masjid hanya menekankan kepala itu cukup sebagian. Bahkan ada yang kadang takut rusak ininya, style rambutnya. Dia begini-begini saja. Dia takut di sini. Nah, apalagi begini. Hanya dibahasakan kita di mazhab Syafi'i cukup sebagian. Bukan demikian bahasanya. Sebagian tadi minimal dan sudah sah. Kalau bisa semuanya, maka itu yang lebih bagus, lebih utama. Wa mashul udhunaini, dan mengusap kedua daun telinga. Zahirihima wa batinihima bima'in jadid, dengan air yang baru di luar air mengusap rambut. Di sini ada khilaf. Nah, adapun dalil-dalil yang menyatakan demikian itu secara lengkap kita temukan dalam dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Zaid. Hadis yang kedua adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tentang sunnah-sunnah tadi. Jadi sunnah yang pertama adalah mengucapkan bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian madmadah dengan satu telapak tangan, kemudian langsung lanjut ke hidung, dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah semuanya, kata beliau tadi, kepala dan menyapu telinga, kecuali bahwa di dalam hadis yang lain disebutkan dan dalam mazhab yang lain, dan inilah yang lebih kuat insyaallah wallahu taala alam bisawab, bahwa menyapu kepala bekas air yang sama itu juga yang digunakan untuk mengusap kedua telinga. Cara mengusap kedua telinga, memasukkan kedua telunjuknya ke lubang telinga dan ibu jari di belakang daun telinga seperti ini. Naam. Wa takhlilul lihyatil kassati, dan menyela-nyela jenggot yang lebat. Jadi kalau jenggot ini di sela-sela. Ya. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rajulain, dan menyela-nyela jari tangan dan kedua jari kaki. Berdasarkan hadis Laqit bin Sabarah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sunnah-sunnah wudu. Salah satunya disebutkan oleh beliau adalah takhlil asabi', yakni menyela-nyela jari. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan memulai kanan di atas yang kiri, dan jumlahnya 3 serta berurutan. Jadi Rasulullah SAW itu didapatkan praktek beliau, pernah beliau wudu 1 kali, pernah juga beliau wudu 2 kali, dan yang paling sering beliau wudu berapa kali? 3 kali. Dan di sini kanan dulu 3, baru kemudian kiri 3. Sebagian orang ada yang begini, selang-seling seperti itu Pak ya. Ada lihat gitu Pak ya? Bis kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Enggak demikian, tetapi kanan dulu, baru kemudian setelah itu kiri. Di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah ada tambahan, yakni ad-dalak. Ad-dalak itu maksudnya diginikan, usap-usap, ya semacam dipijit-pijit pelan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata para ahli dunia perpijatan gitu Pak ya, mereka menyebutkan bahwa salah satu hikmah wudu diantaranya itu adalah mengaktifkan syaraf-syaraf dan juga menyehatkan, terutama di bagian sela-sela jari. Ini ternyata menghindarkan seseorang salah satunya dari kelenjar getah bening, penyakit kelenjar getah bening dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam, itulah wudu sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ditambahkan tentu saja adalah 1, yaitu hemat dalam penggunaan
hemat dalam penggunaan air tentu saja. Rasulullah SAW wudu dengan 1 atau setengah sa'. 1 atau setengah sa'. 1 sa' itu kan ukuran zakat fitri 3 liter. Itu sudah baik. Setengah sa'-nya berarti setengah. Berapa? 1,5. Ya itulah ideal. 1,5-nya itu 1 gayung kalau kita katakan ya. 1 gayung ya itu sudah sedang lah. Kalau bisa di bawah itu maka bagus. Ya, dan beliau mandi biasanya dengan 3 sa'. 3 sa' itu 1 ember lah kurang lebih, 1 ember sedang. Ember kecil yang sedang. Itu beliau mandi demikian. Kalau kita 1 drum banyak kadang setengah jam mandi aja. Iya. Tagihan PDAM sampai bengkak. Ya, memang gitu. Jadi dihematkan. Walaupun seseorang wudu di sungai, walaupun seseorang wudu di sungai sebagaimana disebutkan demikian. Naam. Baik. Ini tentang al-wudu dan ini disunnahkan pada semua keadaan. Jadi menjadi syarat bagi salat, disunnahkan untuk yang lainnya dalam semua keadaan. Contohnya misalkan ketika akan tidur, kemudian ketika akan mengulang hubungan badan dengan istrinya, begitu juga ketika seseorang akan membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara umum disunnahkan seseorang menjaga wudu sebagaimana hadis Bilal bin Abi Rabah, di mana amalan beliau adalah mulazamatul wudu. Beliau senantiasa dalam keadaan wudu. Batal wudu salat sunnah. Batal wudu salat sunnah 2 rakaat. Nah, dan ini akan menimbulkan ketenangan dalam batin seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Selanjutnya, jadi tertib, maka para ulama mendiskusikan tentang hukum orang yang nyelam. Jadi dia nyelam tapi sekalian niat wudu. Itu kan enggak jelas yang mana duluan gitu Pak ya. Yang mana duluan. Nah, walaupun sebetulnya ada didapatkan perkataan sebagian salaf as-saleh bahwa wudu yang paling sempurna ya mandi. Kalau sudah mandi otomatis sudah wudu. Tetapi kita katakan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud kemungkinan adalah seseorang wudu kemudian mandi, nggak perlu wudu lagi, gitu maksudnya. Bukan berarti ada seseorang yang mengadakan inovasi, dia nyelam, dia bilang saya sudah wudu, sebab nggak ada tertibnya. Naam. Selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullahu taala, melanjutkan beliau pada matan Abi Syuja', faslun ay hadza faslun wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid, dan istinja atau cebok mensucikan hadas itu adalah wajib daripada al-baul buang air kecil wal ghaid buang air besar. Maka tadi pembahasan taharah itu adalah mengangkat hadas dan khabath. Hadas itu sifat hukmi yang ada pada jasad kita. Kalau enggak wudu hadas kecil, kalau enggak mandi habis junub hadas besar. Atau menghilangkan khabath disebut juga dengan najis. Nah di antara taharah menghilangkan najis adalah wajibnya istinja. Wajibnya al-istinja. Dan kalau kita lihat jamaah, syariat Islam itu indah, menjaga kesucian. Kita akan tahu bagaimana Islam menjunjung tinggi kesucian. Adanya syarat wudu, mandi wajib, adanya mandi sunnah, adanya kewajiban cebok. Ketika kaum muslimin telah mengenal bagaimana adanya al-khala, kamar kecil untuk buang air besar, adanya syarat cebok,
itu dunia Eropa masih dalam kegelapan. BAB di mana saja dia inginkan. Habis BAB enggak, cebok langsung pakai pakaian. Saya bisa bayangkan, demikian. Itu ketika kaum muslimin telah mengenal. Makanya dulu pembesar-pembesar raja Eropa, mereka menyekolahkan pangeran, calon penerus daripada sang raja itu ke dunia Islam. Ke Spanyol, ke Baghdad. Sebab dulu simbol kemajuan itu adalah kekuasaan dan wilayah kaum muslimin. Jadi yang mengenalkan al-khala, ya, tempat untuk buang hajat itu adalah kaum muslimin kepada masyarakat Eropa yang saat itu berada pada zaman kegelapan. Dan istinja atau bersuci itu wajib baik buang air kecil maupun buang air besar. Wal afdalu ay yastanjiya bil ahjar thumma yutbi'uha bil ma. Jadi istinja ini ada dua, bisa memakai satu media non air dan bisa juga memakai alma, air yang suci. Ya, kalau kita lihat, Masya Allah, bahkan kemarin di YouTube bahkan ada seorang pekerja, ya, tidak disebutkan negaranya, kita pahamlah, bekerja di Indonesia, itu buang hajatnya di pinggir jalan. Yang lain, pekerja yang lain, Masya Allah, dimanapun yang dia inginkan. Maka tentu saja kita bisa membayangkan, kalau membandingkan betapa luar biasanya syariat Islam. Demikian juga ada sebagian mereka yang masuk ke dalam Islam ketika dia mendapati bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kesucian. Diceritakan bahwa ada seorang petugas laundry di satu asrama universitas di Amerika sana. Dia menemukan satu hal yang berbeda pada pakaian dalam muslim atau muslimah pasti suci, nggak ada bekas tinja. Tapi kalau non muslim seperti itulah. Ada macam-macam warnanya. Maka dia pun kemudian bertanya kepada penghuni asrama yang muslim, kok beda? Kemudian dijelaskan di dalam Islam ada syariat apa tadi? Istinja, wajibnya bersuci sehabis buang hajat. Nah, maka petugas laundry tadi masuk Islam hanya gara-gara itu. Jadi banyak jalan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada non-muslim. Banyak jalan. Salah satunya diceritakan bahwa ada bayi yang tertukar di satu rumah sakit. Kemudian semua dokter bingung, bagaimana cara untuk menentukan ini. Dokter muslim hanya diketahui bahwa ibu ini bayinya laki-laki, yang ibu ini perempuan. Tapi susternya lupa ngasih tanda. Maka sang non-muslim tadi, dokter bertanya kepada dokter muslim, bagaimana kalau dalam agama kalian tanpa melakukan tes DNA dan macam-macam untuk membedakan kedua bayi ini, yang ini milik ibu ini, yang ini milik ibu ini? Gampang, kata dokter muslim. Disusui kedua bayi tadi. Mana yang dia nyusunya lebih banyak itu adalah milik ibu ini. Iya, seperti itu. Maka disusui dan ketahuanlah. Dan dia kemudian menyebutkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa bayi laki-laki pasti nyusunya 2 kali lipat daripada bayi perempuan. Bagian waris laki-laki juga 2 kali lipat daripada bagian waris perempuan. Belum yang lain-lain, banyak hikmah jamaah dalam Al-Qur'an. Contohnya misalkan tentang masa iddah. Berapa lama masa iddah jikalau seorang suami wafat? Sebanyak 4 bulan 10 hari. Kemudian jikalau talak 1 berapa lama? 3 kali masa haid. Seorang peneliti berkebangsaan Amerika keturunan Yahudi bingung. Ini kok 3 bulan? Dia kemudian meneliti dan dia kebetulan dokter pada rahim, apa istilahnya, obgyn ya.
Kemudian dia teliti, ternyata setiap pasangan suami dan istri, istrinya maksudnya pasti punya jejak dari hubungan dengan suaminya. Dan jejak hubungan tadi akan hilang selama berapa lama? 3 bulan. Masa iddah itu. Dia kemudian teliti istrinya, ternyata banyak jejak laki-laki lain. Begitu juga wanita-wanita non-muslim lainnya. Dia teliti muslimah, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia tidak temukan hal-hal yang lazim terjadi pada wanita non-muslim. Maka dia putuskan kemudian masuk ke dalam Islam. Jadi banyak jamaah hikmah daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjar, dan istinja boleh dengan satu benda atau juga dengan air. Wal afdal, dan yang pertama adalah dengan sesuatu yang bisa menghilangkan bekas najis tadi, kemudian diikuti dengan air. Jadi yang lebih utama itu dengan tisu dulu kalau konteks saat ini, Pak. Setelah itu baru dengan air. Kalau konteks zaman dulu daun, apalagi ya kulit kayu atau semacamnya, atau batu. Wa yajuzu ay yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahalla, dan boleh mencukupkan salah satunya. Boleh mencukupkan salah satunya. Dan ada catatan dari beliau, dan dengan batu tadi dalam kondisi khusus, sebab dengan air itu lebih utama. Jadi kasus sebagian hotel itu kan nggak ada airnya. Pernah Pak ya masuk ke dalam hotel, kok nggak ada airnya? Begitu ya, bingung. Bagi kita seorang muslim kan bingung. Nah, dalam kondisi demikian boleh pakai tisu saja. Ya, tetap saja nggak tenang Pak ya. Tetap saja nggak tenang. Sebab yang utama pakai air atau pakai tisu kemudian pakai air. Tapi kalaupun kondisinya demikian, maka mencukupkan. Bukan berarti suci Pak ya, tapi sudah dianggap suci karena keadaan khusus. Beda antara suci sama sudah ditoleransi. Itu sudah suci nggak Pak pakai tisu itu? Definisi mengangkat najis apa? Menghilangkan apa? Baunya, apalagi zatnya, baunya, warnanya. Pakai tisu masih ada nggak? Masih. Tapi sudah ditoleransi ketiga 3 kali. Tiga kali sapuan gitu Pak. Sudah ditoleransi. Inilah kemudian syariat. Kadang-kadang kan orang was-was Pak. Ada namanya Islam Jamaah. Ya, 2, 3, 4. Saya nggak sebut nama organisasinya. Ya, intinya semacam Islam Jamaah lah. Ya, Jokam lah atau apalah, saya nggak nyebut nama organisasinya. Mereka itu Pak, kalau buang air kecil wajib dilepas celananya. Diguyur dari perut sampai ke kaki. Sebab mereka was-was. Kemudian kalau buang hajat besar lagi, lebih-lebih lagi. Bahkan ada sebagian sufi, kalau buang air besar harus masuk tangan ke dalam. Di dalam enggak bersih. Ini namanya gulu. Ini namanya berlebihan, menimbulkan was-was, dan ini adalah syariat yang sesat. Dalam Islam kadang-kadang sudah dianggap dan ditoleransi. Hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah menceritakan kalau seseorang rambut lebat diikat, itu tidak perlu dilepas apa namanya? Gelungannya itu. Apa bahasa kita Pak ya? Ya, cukup dibasahi. Di dalamnya basah atau enggak? Kalau mandi junub atau mandi haid? Enggak. Tapi sudah dianggap sah dan ditoleransi. Contoh kecil, ini hal yang penting Pak. Kadang-kadang kaum muslimin enggak bijak. Kiblat sedikit sampai berbeda pendapat. Kan ada isu Pak.
kiblat kita ini bergeser sekian derajat. Kemudian saya pernah lihat yang satu megang ujung, yang satu megang yang ujung. Sebelum sholat ribut ini dulu, Pak. Yang satu bilang kita semiring sedikit, yang satu bilang gak apa-apa. Mana yang betul? Tadi sudah dianggap menghadap kiblat. Sudah dianggap menghadap kiblat dan itu ada pembahasan tersendiri. Sampai saya di beberapa masjid saya berikan pencerahan. Nah, demikian. Wallahu taala alam bisawab. Nah, apakah sudah suci? Maka dalam Islam adalah sudah dianggap suci. Dengan catatannya benda padat tadi, tisu, kertas, daun, jumlahnya minimal berapa tadi? 3. Kalau lebih maka itu lebih bagus. Fa idza arada al-iktisara ala hadima fal ma'u afdal. Tapi walau bagaimanapun maka memakai air itu lebih utama dan lebih menenangkan. Lebih utama dan menenangkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Baik jamaah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Masih ada waktu 10 menit ya. Iya, yang demikian kalau basah maka sah. Tetapi dia luput daripada sunnah, menyela-nyela dan menggosok-gosok gitu, Pak. Kadang-kadang memang kok kayak malas betul cuma naruh kaki naruh kaki lagi gitu. Iya, jadi harusnya digosok di sela-sela begitu, Pak. Ya. Maksimal dan paling sunnah adalah 3 kali. Yang 1 kali tadi adalah kepala dan itu 1 kali. Yang lainnya boleh 1 kali, boleh 2 kali, idealnya adalah 3 kali. Tapi sesuai kondisi. Kita masbuk wudu. Mana penekanan antara langsung sholat dengan menjaga sudah wudu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lebih tepat dia wudunya 1 kali. Seperti itu. Ada kondisionalnya. Ya kan, kita masbuk misalkan, ya tidak perlu kita wudu sampai 3 kali. Sesekali kita wudunya 1 kali. Seperti itu. Nah, demikian. Ya. Mana tadi yang duluan? Baik, Pak, silakan, Pak. Ya. Kolam. Lewatin gitu ya. Yang menjadi pertanyaan apa, Pak? Gak masalah, hukum asal air adalah suci dan mensucikan, kecuali jikalau kejatuhan najis dan sampai berubah warna atau baunya atau yang lainnya. Kecuali memang dalam mazhab Syafi'i air itu jadi air yang mustakmal. Air yang mustakmal maksudnya kalau kita kena najis masuk air tersebut, air mustakmal itu nggak bisa lagi fungsinya mensucikan. Tapi dalam mazhab lain selama banyak dan tidak berubah, ada najis kita lewat situ otomatis tersucikan. Dan memang air mustakmal itu konteksnya kalau ada najis. Umumnya kalau sudah 2 qullah, kemarin kita sebutkan tentang 2 qullah, maka tidak berubah. Itu maksudnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada 2 pemahaman. Kalau air di bawah 2 qullah kena najis saja walaupun enggak berubah, itu sudah enggak bisa lagi mensucikan. Sebab kurang dari 2 qullah. Yang kedua adalah kalau terpakai maka statusnya jadi apa? Mustakmal. Mustakmal fungsinya enggak bisa lagi mensucikan. Itu saja sih Pak konsekuensinya. Nah, ada yang lain silakan.
Ya. An-nisa syaqaiqur rijal, bahwa wanita sama dengan laki-laki dalam syariat kecuali ada penghususan. Nah, kalau ada penghususan maka dibedakan. Selama tidak ada dalil penghususan maka kembali ke hukum asalnya, wanita dan laki-laki sama dalam pelaksanaan syariat. Sama dalam pelaksanaan syariat. Nah, dan di sini tidak ada perlakuan khusus bagi para wanita. Tentu saja mungkin yang sulit adalah bahwa para wanita tentu saja tidak sebagaimana laki-laki begini, ya kan? Rambut panjang, dan wanita memang wajib rambut panjang. Wanita itu minimal segini. Kalaupun motong, ada keinginan motong rambutnya, dan tentu saja agak sulit kan. Kemudian wanita juga, ya, intinya kalau ada perbedaan dalil maka dibedakan, kalau enggak maka tidak dibedakan dan tetap sama. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ada yang lain silahkan. Nah, mandi junub apakah sudah mencukupi wudu? Nah, di antara syariat mandi junub sebelumnya disunnahkan wudu. Maka kalau dia sudah wudu kemudian mandi, tidak lagi disyaratkan wudu. Tidak lagi disyaratkan wudu. Nah, ada juga ulama berpendapat mandi junub itu juga mengangkat hadas besar. Yang namanya besar diangkat, otomatis kecil juga terangkat. Itu pendapat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau di agama lain nggak ada mandi junub, Pak, ya kan? Nggak ada mandi junub. Jadi kalau kita bayangkan di situ betapa sucinya syariat Islam, betapa hikmah luar biasa. Nah, baik, ada yang lain mungkin satu sebelum kita tutup. Ya, pembahasan selanjutnya adalah pembatal-pembatal wudu. Nah, wudu ini harus kita ajarkan. Wudu ini syariat yang sangat penting. Kita ajarkan ke anak kita. Nah, wudu begini. Di sekolah dia sudah belajar, kita awasi. Coba lihat anak-anak kita, Pak. Sesekali kita harus, nak coba wudu. Atau ketika dia wudu kita liatin. Ya, takut. Biasanya anak-anak tuh cepat-cepat. Dan dia tidak memastikan apakah basah atau enggak. Maka sering kita ingatkan, nak tuh enggak basah. Lama-kelamaan akan berbekas sehingga dia memperhatikan. Kalau enggak demikian kadang-kadang sampai dewasa itu terbawa hal-hal yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.